Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan KPK yang saya hormati, Pak Wawan, Pak Nawawi, Pak Amir, Bu Dian. Kami ke sini serius, Pak. Makanya kita bawa rombongan besar lengkap. Seluruh pimpinan DPN, ketua, wakil, sekjen, bendahara umum, dan ketua-ketua bidang, serta beberapa ketua DPW di sini hadir dan juga diikuti oleh seluruh ketua DPW se-Indonesia. Kita ini serius karena saya sebenarnya punya mimpi. Mimpi ini datang dari satu cerita. Dulu Umar bin Khattab menjadi qadhi, hakim, pada waktu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. 2 tahun kemudian beliau meminta mengundurkan diri dari jabatannya. Ditanya kenapa? Dia bilang karena saya cuma terima gaji buta dan selama 2 tahun tidak ada perkara yang masuk. Jadi saya tidak punya job, saya nggak punya pekerjaan, saya mau mengundurkan diri. Itu satu cerita ketika dalam satu masyarakat jumlah orang soleh lebih banyak daripada orang jahat. Jadi sebenarnya saya juga punya mimpi bahwa suatu waktu para pimpinan lembaga ini rame-rame mengundurkan diri karena tidak ada kasus yang masuk, Pak. Jadi itu bukan suatu prestasi bahwa kalau yang kita tangkap makin banyak. Tapi prestasinya adalah kalau tidak ada kasus yang masuk. Pertanyaannya adalah, apa bedanya cara agama memberantas korupsi dan cara negara, caranya sistem? Saya dengan Pak Fahri ini sering berdebat dalam soal ini karena sebenarnya awalnya beliau mempelajari masalah hukum. Beliau ini kan backgroundnya sarjana ekonomi. Dia belajar hukum ini secara otodidak. Dulu karena pernah dipanggil KPK, Pak. Atau dalam kasusnya Pak Rohmin Dahuri ya. Sejak itu dia marah sama KPK dan dia mencoba, dia belajar hukum dari dia baca kurikulum Fakultas Hukum di UI, dia baca kurikulumnya, dia baca bukunya secara serius, dia diskusi bertahun-tahun, dan dia tiba-tiba tidak dikenal sebagai ahli ekonomi di Indonesia, dikenal sebagai ahli hukum. Jadi agama bedanya dengan negara itu karena agama masuk ke dalam kehidupan manusia sebagai individu, bukan sebagai kelompok pada mulanya. Dan ketika agama masuk ke dalam individu, dia melihat individu ini dalam strukturnya yang sempurna dan dalam hubungan struktur dirinya ini dengan seluruh situasi di sekelilingnya. Hubungan manusia dengan harta itu adalah salah satu tema agama yang paling banyak dalam Quran. Tapi begitu kita masuk ke hukum pidana yang berhubungan dengan mengambil hak orang lain secara tidak halal, hanya ada satu istilah yang dipakai oleh Quran, yaitu mencuri. Kalau kita di sini kan istilahnya itu berbeda sesuai dengan pelakunya. Kalau yang mencuri rakyat biasa kita sebut dia pencuri. Kalau dia pakai keahlian tangan kita sebut dia pencopet. Kalau dia pakai kekuatan, pakai senjata, kita sebut dia perampok. Tapi kalau dia adalah elit, pelakunya dan biasanya pasti bukan orang miskin, kita sebut dia koruptor. Tapi sebenarnya pekerjaannya sama. Mengambil hak orang lain secara tidak halal.
Apakah hak itu milik individu ataupun milik publik? Kalau milik publik kita sebut itu harta negara. Tapi pada dasarnya dosanya sama. Mencuri, mencopet, merampok, korupsi sama. Ada tambah satu lagi, terima suap. Iya kan? Sama semua pekerjaan ini. Lalu pertanyaannya adalah apa yang membuat orang melakukan itu? Dalam Islam, jiwa manusia itu terhubung dengan harta secara negatif dari dua kutub. Yang pertama, sebelum memiliki, yang kedua setelah memiliki. Ini kutub negatifnya ya. Sebelum memiliki, manusia punya yang namanya keserakahan. Kalau bahasa Qur'annya at-tamak. Tamak. Dia ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Setelah dia memiliki, dia punya sifat negatif yang lainnya. Namanya bakhil. Ini bakhil juga bahasa Quran. Bakhil artinya ingin memproteksi apa yang sudah dia miliki dan tidak mau membuatnya mengalir. Itu dua sisi negatifnya. Jadi orang mengambil hak orang lain didorong oleh karena keserakahan. Bukan karena ketidakcukupan. Kalau ketidakcukupan, makanya di dalam Islam, hukum mencuri itu cuma satu potong tangan. Tetapi Umar bin Khattab pernah tidak memberlakukan hukum ini karena pencurinya kelaparan. Jadi dia masuk dalam hukum darurat. Artinya, sebab-sebab yang membuat dia mencuri, ini adalah sebab yang bersifat survival instinct. Supaya dia bisa bertahan hidup. Bukan karena keserakahan. Tapi kalau dia sudah serakah, setelah itu dia kumpulkan hartanya, dia tidak mau ini keluar. Makanya coba perhatikan Pak gitu ya. Koruptor itu juga punya sifat yang lain, pelit Pak itu. Termasuk pelit untuk dirinya sendiri sebab dia tidak boleh ketahuan kaya. Iya kan? Dia sudah kumpulin duit ratusan miliar, tapi di laporan kekayaannya tidak sampai segitu. Kan harus kelihatan wajar, iya kan? Lama-lama harta ini cuma disimpan di etalase, di karung-karung disimpan begitu, ditonton-tonton. Tapi ini kan jadi catatan di akhirat, iya kan? Ini persoalan manusia dengan ini. Makanya begitu Islam datang, ini yang diobatin, sisi ini yang diobati dari manusia ini. Yang pertama, dorongan memiliki itu diakui karena itu yang membuat manusia eksis. Tetapi manusia didorong untuk memiliki sesuatu secara halal dan itu yang disebut dalam bahasa agama sebagai kasab. Makanya Pak, Rasulullah mengatakan ar-rizqu ishruna baban, rezeki itu datangnya dari 20 pintu, tis'ata asyara baban litajir wa babun lis-sani'i biyadihi. 19 pintu dari 20 itu datangnya dari dari perdagangan dan hanya satu pintu dari yang bekerja dengan keterampilan tangannya. Pegawai negeri, pekerja, buruh semuanya ini kategorinya sumber rezekinya cuma satu, bukan 19. Kecuali kalau dia bekerja juga habis itu dagang juga 20 sumber rezekinya Pak. Iya kan? Jadi kasab. Setelah dia mendapatkan diperintahkan untuk dermawan. Makanya Pak, perintah zakat di dalam Quran itu sebenarnya tujuan yang utama bukan untuk orang miskin, tapi untuk membersihkan si pemberi zakat itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Agar dengan zakat itu engkau mensucikan dia dan membersihkan jiwanya. Dari apa? Dari keserakahan, dari sifat pelit itu. Nah sekarang apa yang membuat orang sudah kerja keras mau berderma? Dan apa yang membuat orang kalau melihat kesempatan tapi tidak korupsi? Apakah hukum bisa menghentikan dia? Enggak. Manusia kalau sudah jahat, dia tahu cara mengakali hukum. Kenapa? Yang bikin hukum dia juga. Dia tahu betul. Saya kemarin dengar berita hakim MA di TSK Pak ya. Iya kan? Artinya mau koruptornya, mau hakimnya, mau jaksanya, mau polisinya, ini punya masalah yang sama di depan harta, sama semuanya. Sama, tantangan kita ini sama. Sama seperti laki-laki kalau lihat perempuan tantangannya sama semuanya.
Sepanjang kita manusia normal, kita semua pasti tergoda. Begitu juga dengan harta, tidak ada yang tidak tergoda. Makanya ada partai yang bawa nama agama, tetap aja korupsi. Iya kan? Jangan bilang bahwa yang salah itu adalah partai agamanya, bukan. Itulah manusia. Makanya di dalam Islam itu ada kesempatan taubat. Karena kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Ada orang membunuh, ada orang berzina, ada orang mencuri, sama saja kan? Tetapi itu adalah sifat dasar manusia, dia bisa salah kayak itu. Nah, terus di mana letaknya hukum di sini negara sebagai sistem? Negara ini persoalannya punya limit. Tugas negara yang paling utama adalah mengkondisikan orang untuk menjauh dari sifat ini. Makanya di dalam Islam itu, Pak, semua hukum pidana itu turun setelah 13 tahun Islam itu turun, bukan di awal. Setelah masyarakatnya baik dulu, baru hukum pidananya turun. Kebayang nggak Pak kalau jumlah Bapak tadi itu yang Pak Nawawi tadi sebut, jumlah koruptor tadi itu dikasih hukum potong tangan, kan buntung semua tangan para anggota DPR, Pak. Iya kan? Jadi Islam juga tahu bahwa begitu dia terapkan hukum ini, dia tahu dia juga tidak mau semua orang jadi buntung. Enggak, orang diperbaiki dulu. Nah, unsur memperbaikinya, instrumen untuk memperbaikinya itu adalah salah satunya keimanan kepada hari akhirat. Ketakutan kepada neraka, harapan kepada surga, dan seterusnya. Artinya pendidikan keimanan. Makanya pernah kejadian Pak di zaman Umar bin Khattab waktu beliau jadi khalifah. Ini pegawainya semuanya udah kaya raya. Dia mau tuduh korupsi, dia juga nggak ada bukti, nggak ada instrumennya, tapi sudah kaya raya. Jadi dia bikin kebijakan, seluruh pegawai saya, gubernur semuanya menyerahkan 50% dari total hartanya kepada negara. Ngamuklah orang, ada urusan apa? Oh, ini kita cari sendiri kok, itu dari gaji kita akumulasi. Kenapa tiba-tiba harus dipotong 50%? Sampai ada sahabat yang marah namanya Khalid bin Walid. Saya punya 2 sendal, satu pasang, satu kasih negara, satu simpan di rumahnya. Karena dia marah itu. Terus ditanya, Umar menjawab, kenapa Khalifah mengambil kebijakan itu? Kata beliau, saya hanya ingin nanti di akhirat saya masuk surga bersama kalian semuanya. Itu aja itu. Nah, kalau nanti soal sistemnya, Pak Fahri lebih mengerti dari saya dalam cara menangani sistem. Saya hanya memberikan gambaran filosofis dari perspektif bagaimana agama dan negara menangani persoalan korupsi ini. Kami di Partai Gelora menyadari betul bahwa kita harus membantu KPK dalam hal ini untuk ikut menjadi instrumen pemberantasan korupsi dengan mulai melakukan pendidikan karakter kepada masyarakat kita, membuat hidup mereka itu tampak logis, berurut, ada sistematikanya, karena dikelola oleh negara secara sistematis sejak dia ada dalam kandungan sampai dia tumbuh dan besar. Itulah sebenarnya tugas negara, sehingga nanti di ujung sana kita berharap bahwa suatu waktu orang merasa bahwa orang yang bekerja di lembaga KPK ini merasa nggak ada job, nggak ada perkara yang masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.